Jadi memang penyesuaian tarif yang kita rencanakan ini sejujurnya kita tidak ingin membebani masyarakat. Dengan permohonan dari Pak Dirut, ini sedang melakukan pembahasan dalam rangka menyusun SOP tersebut. Ugal-ugalan bukan kemudian artinya dalam konotasi yang berbeda lah ya. Kita ugal-ugalan dalam satu kendaraan. Satu kendaraan. Jadi bukan ugal-ugalan dalam suatu Rombongan. Nah, itu namanya gerombolan lah. Harus kita ke lapangan, harus kita belanja masalah, harus kita dengar suara masyarakat. Pada saat kita memiliki data yang konkret, kita analisis, kita eksekusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Sampul Said. Saat ini kita berkumpul bersama di podcast Sampul Said bareng dengan Polres Penajam Pasir Utara. Dan hari ini kita menghadirkan orang-orang yang bukan lagi cukup tapi sangat spesial. Kenapa? Ini adalah orang-orang yang hari ini gambaran PPU. Kenapa sih bilang gambaran PPU? Semangat beliau inilah yang kemudian hari ini memberikan sebuah warna yang cerah buat Penajam Pasir Utara untuk ke depan, insya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Doa-doa yang teraniaya ya. Doa-doa yang teraniaya ya Pak Kapolres. Langsung saja saya perkenalkan satu-satu. Yang pertama ada, nanti kita akan cari tahu nama lengkap beliau karena biar beliau langsung yang nyampaikan nih. Pak Dandim. Yes. Nah, Pak Dandim, terus kemudian ada Pak Kapolres, Baik, siap. ada Pak Kajari, dan yang terakhir karena tema kita akan bicara tentang masalah air, ya, Pak Dirut PDAM atau Perumda dan Nuntaka. Mantap. Berarti ini air PDAM ya? Air PDAM, Bukan air liur. Wah, Bukan air liur ya, kita ngecap jadinya Pak. Oke, saat ini kita akan bicarain tentang masalah air. Karena kenapa kemudian air? Air merupakan kebutuhan utama masyarakat kita yang hari ini cukup menjadi perhatian. Terlebih lagi ada beberapa hal yang mesti kita angkat. Penajam Pasir Utara menjadi ibu kota negara. Orang-orang inilah yang punya peran besar ke depan untuk kemudian bagaimana siap dan tidak siapnya kita menghadapi IKN. Yang pertama saya ajak ngobrol dulu Pak Dirut nih. Sebelum jauh kita ngobrol ke Pak Kapolres, karena kan Pak Kapolres ini saya mau bilang tuan rumah. Ya itu dibilang tadi kan Pak, cabangnya Sampul Said tapi cabangnya lebih keren daripada ya, rumahnya. Karena etalasenya. Etalasenya Sampul Said. Kalau cabangnya aja udah bagus, gimana pusatnya? Ya. Jangan dilihat tapi Jangan didatengin. jangan didatengin. Oke, jangan Ini didengar. nanti belum cabangnya Pak Kejaksaan Kajari. Negeri. Siap. Dan Oke Pak Dirut, bicarain tentang masalah RPD. Dengan kondisi saat ini, kondisi daerah kita, terlebih lagi kemarin sempat ada kenaikan BBM, ada penyesuaian harga BBM. Informasi ada potensi kemudian menaikkan harga BBM. Sebelum kita bicara tentang masalah pelayanan, formula apa yang kemudian dipersiapkan oleh pihak PDAM atau Perumda dan Nuntaka? Ya, pertama terima kasih, mohon izin Pak Polres, Pak Kajari dan Pak Dandim. Jadi memang saat ini di PDAM itu sedang membuat formula dengan pemerintah ya, terkait dengan rencana penyesuaian tarif. Nah, penyesuaian tarif ini memang tidak serta-merta kita lakukan karena melihat kondisi masyarakat saat ini yang kita tahu pandemi COVID betul-betul menghajar seluruh sendi di masyarakat. Namun demikian ada rujukan kita, ada surat keputusan gubernur yang baru terbit di tahun 2022 ini atau tepatnya di bulan April, nomor 500. Itu yang memang mengamanatkan atau memerintahkan kepada seluruh BUMD air minum se-Kalimantan Timur itu untuk melakukan penyesuaian batas tarif atas dan tarif bawah. Nah, kebetulan Perumda Air Minum dan Nuntaka saat ini itu memang tarif yang ada saat ini memang belum masuk pada tarif yang sesuai dengan
ketentuan, artinya dia belum FCR, belum fixed cost recovery, jadi dia belum mampu menutupi harga jualnya, dia belum mampu menutupi harga pokok produksinya, sehingga yang momentum SK Bapak Gubernur ini kita usahakan di tahun 2023, tepatnya di Januari, kita mengharap ada persetujuan dari pemilik perusahaan dalam hal ini Pak Bupati untuk kemudian kita bisa menyesuaikan tarifnya. Artinya ada potensi kenaikan dengan kondisi saat ini. Formula apa yang kita harus lakukan dengan kondisi beban masyarakat yang kita hadapkan? Oke, jadi memang penyesuaian tarif yang kita rencanakan ini sejujurnya kita tidak ingin membebani masyarakat. Tapi kita berharap stakeholder dalam hal ini pemilik perusahaan, Pak Bupati dan DPRD tentunya itu hadir di dalam penyesuaian tarif ini. Hadir yang kita maksud itu adalah dengan memberikan, ada dua hal yang bisa dilakukan: subsidi tarif langsung ke pelanggan, kemudian yang kedua adalah dengan memberikan subsidi kepada BUMD melalui dana penyertaan modal. Jadi kalau misalnya subsidi tarif langsung ke pelanggan tidak disetujui oleh pemerintah daerah atau DPRD, maka kita mengusulkan adanya penyertaan modal. Subsidi diberikan kepada PDAM atau Perumda Air dan Taka. Nah, yang terakhir memang opsi yang paling berat. Kalau dua hal yang tadi kami sampaikan ternyata pemerintah dan DPRD tidak hadir, ya mau tidak mau kami harus melakukan penyesuaian tarif, dan ini bebannya akan ke masyarakat. Bebannya ke masyarakat. Ya, artinya... Tapi kita berharap pemerintah hadir di posisi ini. Yang jelas Pak Bupati sudah menyatakan persetujuan untuk dua opsi yang kami tawarkan, baik itu subsidi tarif maupun penyertaan modal, khusus untuk membantu biaya operasional dari selisih antara harga jual kami dengan harga pokok produksi. Pak Kapolres, izin. Pak Kapolres melihat ini dengan potensi saat ini, kondisi masyarakat. Pak Kapolres dan Pak Dandim melihat kondisi saat ini, Penajam Pasir Utara yang tahu betul kondisi masyarakat kita di tingkatan bawah. Bagaimana Pak Kapolres menangkap ini? Baik, matur nuwun. Siap. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat terhadap sahabat Sampul Said dimanapun berada. Dada itu. Memang pada saat kami Forkopimda, kami bagian dari Forkopimda di Kabupaten PPU melihat ini, kita merespon terhadap keputusan gubernur ya. Yeah. Di situ kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah komunikasi, koordinasi. Kita tidak mau di dalam permasalahan tarif ini menjadi sesuatu yang membebani masyarakat terlalu berat. Di satu sisi memang aturan harus dijalankan. Nah, opsi-opsi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Abdul Rashid selaku Kepala PDAM ya. PDAM. Di sini itu nanti yang akan kita coba yakinkan kepada stakeholder, yaitu kepada Pak Bupati sebagai ikon dari MKPPU sama Pak Ketua DPRD sama teman-teman DPRD yang lain untuk gimana mengambil win-win solusinya, sehingga ini dapat berjalan tetapi masyarakat tidak menjadi korban. Jadi opsi-opsi itu sudah ada, ini nanti kami tinggal memperkuat itu saja. Saya selaku Kapolres, Pak Arfan selaku Pak Dandim, Pak Chandra selaku Pak Kajari pasti akan concern bagaimana caranya kita tidak terlalu membanding masyarakat dengan cara yang benar tentunya. Kenapa opsi ini harus diambil? Kita bertiga yang hadir di sini sama Kepala PDAM sama jenengan, kita harus sepakat terlebih dahulu bahwa bagaimana kita memiliki PR besar mengendalikan inflasi daerah. Siap. Di akhir tahun, di semester kedua 2022 dan di 2023. Nah, cara untuk mengendalikan inflasi daerah itu dengan memang harus ada beberapa intervensi dari saya, Pak Kajari dan Pak Dandim. Intervensi itu pure memang untuk perkembangan perekonomian di PPU. Jadi kita tidak berharap opsi ketiga itu yang tadi dibilang bebannya langsung ke masyarakat, kita tidak berharap itu. Nah, di satu sisi kami juga akan berusaha
tiga orang ugal-ugalan ini kan selalu Tiga orang ugal-ugalan. mencari bantalan-bantalan lain untuk supaya income pendapatan di Kabupaten PPU itu naik drastis di tahun 2023. Karena itu kan di launchingnya kan di 2023. 2023. Kita sudah punya formulanya. Saya, Pak Kajari, Pak Dandim sudah punya formulanya. Untuk Jadi, mensupport Dirjen Perumda dan Untaka, Pak ya. sebenarnya kita yang akan kita support adalah Kabupaten PPU-nya. Siap. Karena Oke. beliau perangkatnya, ya mau nggak mau saat ini beliau yang kita support. Ya, siap. Ini menarik ini, Pak. Saya menangkapnya keluar dari zona nyaman. Saya bilang bisa dibilang kayak gitu. Ketika kemudian dari Kodim lebih biasa sibuk dengan dirinya sendiri, Polres sibuk dengan sendirinya, Kajari dengan sibuk dengan. Tapi saat ini ada kemesraan yang kemudian muncul, bahkan bicara sampai ke tingkatan pelayanan yang hari ini bisa langsung dirasakan masyarakat. Pak Dandim sendiri menilai kondisi saat ini seberapa penting sih, Pak, akan berdampak kepada keamanan daerah kita sendiri, khususnya menyambut ibu kota negara. Nah ini Pak Lipanya ya Pak. Iya, siap. nanti saya minta sama Pak Kajari tentang masalah kepastian hukum nih, Pak, karena ini penting banget buat semua pengelola kita. Ya, baik, terima kasih Om Said. Perlu perkenalan. Perkenalan. Ya, penting cover boy-nya. Tak kenal maka tak sayang, Dan. Kebetulan kan sekarang memang dilihat Forkopimda PPU itu seksi ya. Seksi banget. Karena memang barusan saya dengar dari Pak Kapolres itu bahaya ini sekarang nih Forkopimda PPU, ugal-ugalan. Sebenarnya bukan ugal-ugalan karena memang saya bilang tadi. Jadi sekarang PPU terutama Kapolres, Kajari sama Dandim itu diawaki pernah orang yang menjadi yang sangat-sangat usil pada saat pendidikan, sehingga terbawalah. Ya. Sebenarnya ya kita mencoba untuk berbuat yang terbaik. Ya kalau bahasa akademisnya berbuat terbaik kepada bangsa dan negara lah, secara aplikatif dalam hal ini kepada pemerintah daerah. Iya, siap. Saya Dandim baru 2 bulan. 2 bulan. Lebih dikit, ya kan? Sudah Juga atau baru? Kapolres. Sudah atau baru? Baru. Oh, baru. Nanti begitu 2 tahun, baru 2 tahun. 3 tahun baru 3 tahun. Betah ya. Amin, mudahan betah terus, Pak. Jadi terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Pak Om Said, Siap. ya sebenarnya dari dulu itu tidak sibuk masing-masing. Hanya mungkin kemesraan itu Tak nampak belum di terpikirkan tempat. untuk Oh. di blow up. Ya Oh, kan? siap. Karena memang begitu saya masuk, katanya PPU itu ada artinya pura-pura umek. Pura-pura umat. Ya. Pura-pura umuk. Pura-pura, kalau umek itu arti bahasa Sibuk. Bahasa Jerman itu sibuk. Oh, iya kan? Ada lagi yang dibilang PPU itu pelayanan paling utama. Wih, Ya, karena terkait dengan IKN. Betul. Ya kan? Nah, kalau sekarang mungkin ya ada ada arti lagi, ya kan? Apa itu, Pak? Progres pembangunan yang utama. Wih, itu pembangunan ya. menarik. Ini lama-lama dia main pantun. Bro. Iya, itu dia. Terstruktur beliau ini. Nah, terkait dengan Sampai apa yang menjadi terobosan ataupun quick win dari PDAM Siap. dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berimbas pada PAD-nya PPU itu meningkat. Sebenarnya sih bukan beban ya terkait dengan kenaikan tarif dalam rangka kita melaksanakan menyesuaikan SK Gubernur yang terbaru. Iya. Sebenarnya itu ya kalau kita melihat kondisi real, kondisi yang sebenarnya, artinya memang hal itu perlu dilakukan. Aha. Ya kan? Terlebih kondisi Penajam Pasir Utara ini sedang perlu vaksin lah ibaratnya, ya kan? Vaksinnya melalui apa? Ya melalui peraturan-peraturan terkait dengan PDAM itu. Contohnya tarif sebenarnya bukan dinaikkan, ya kan? Disesuaikan. Tapi disesuaikan. Siap. Iya kan? Jadi ya biarnya itu jangan terlalu mendramatisir lah. Iya. Iya kan? Gitu. genangan banjir sama genangan kurang lebih gitu. Ya. Jadi kalau dari sisi saya memang terkait dengan penyesuaian tarif itu, maka masyarakat akan menuntut kualitas. Betul. Ya kan? Kualitas pelayanan. Saya sebagai
Kodim, ya kan, artinya yang mewakilkan TNI hadir di PPU ini dalam rangka mensupport ataupun mendukung segala kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, dalam hal ini Pemda, terkait dengan kebijakan penyesuaian tarif PDAM itu, memberikan sesuatu bentuk moral kepada PDAM yang kembali pada kualitas pelayanan. Karena barusan saya searching, ya kan, hubungan TNI dengan PDAM. Sebenarnya kalau saya apa hubungan, nggak ada. Tapi ternyata ada, Pak. Banyak sekali, ya kan. Artinya kembali lagi penyesuaian tarif, masyarakat akan menuntut kualitas. Kita membantu secara moral maupun secara teknis terkait dengan peningkatan kualitas PDAM, pelayanan kepada masyarakat. Ya kan? Contohnya yang sudah nyata di beberapa wilayah di Indonesia itu, prajurit TNI dilibatkan untuk peningkatan pelayanan PDAM ke masyarakat dalam bentuk kegiatan pelatihan mengganti meteran. Nah, itu memang simpel kan, sangat-sangat simpel. Tapi kan masyarakat yang pada umumnya, wah ini kenapa nih kok macet? Ini kenapa kok ada keterselisihan ataupun ketidaksesuaian tarif? Ternyata begitu dicek, ya kan, hanya perlu diganti meteran. Jadi tidak perlu sedikit-sedikit ada permasalahan dengan PDAM langsung telepon beliau. Pak Dirut. Pak Dirut kan banyak, ya kan? Bukan hanya air minum, ya mungkin air liur, air apa, sih. Banyak air yang lainnya. Gitu. Jadi ya kehadiran saya khususnya sebagai prajurit ini membantu meyakinkan masyarakat bahwasanya kualitas PDAM pelayanannya ditinjau dari penyesuaian tarif yang akan diberlakukan. Kita memastikan kualitas pelayanan yang prima. Kualitas pelayanan. Jadi tidak perlu harus mengadu ke stakeholder yang terkait. Misalnya di situ ada ya masyarakat mau ibaratnya secara rangkaian cerita, skenario cerita, masyarakat datang pergi ke PDAM, ya kan gitu. Ketemulah situ sama babinsanya atau babin Kantimas, ya kan. Mau kemana Bu? Mau kemana Pak? Ini PDAM di meteran saya ini kayaknya agak bermasalah nih. Nah, karena mereka sudah punya pelatihan sebelumnya dan sudah paham, oh boleh, mari kita cek, ya kan? Ya, sehingga menarik solusi banget. Itu sangat solutif, saya kira, ya kan? Makanya ke depan ya mungkin terkait dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, daerah sampai dengan tingkat kecamatan maupun RT, ya idealnya kami yaitu Polres sampai ke Polsek sampai ke Babin, saya Kodim sampai ke Babinsa, berikut beliau juga ikut hadir di situ dalam rangka memberikan solusi yang kepada masyarakat yang sangat menyentuh. Ya, menarik ya Pak. Pak, dengan kondisi yang hari ini sampai ke tingkatan teknis, baik itu sampai ngurusin teman-teman baik itu dari kepolisian ataupun dari TNI sampai ke tingkatan teknis, bicara tentang masalah pelayanan. Tapi pelayanan ini tidak akan bisa maksimal ketika perangkatnya tidak mendapat sebuah kepastian hukum. Nah, ini penting kemudian mesti kita pahamin. Apa yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan untuk kemudian ikut andil bagaimana memformula pelayanan ataupun apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Oke, terima kasih Om Said. Salam sehat untuk sahabat Said dimanapun berada. Siap. Kalau tadi sudah diperkenalkan tapi belum begitu banyak, jadi saya harus perkenalkan diri. Saya Agus Chandra, ya, kebetulan ditunjuk baru 2 minggu. Ya. Baru 2 minggu. Dilantik baru 2 minggu ya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara. Jadi kalau beliau 2 bulan, beda dikit dengan Pak Kapolres, saya 2 minggu. Tapi saya langsung harus bisa menyesuaikan keugalan mereka. Sehingga seolah-olah seperti sudah 2 tahun. Bukan hanya seolah 2 tahun. Kalau kata anggota saya, seperti teman kecil yang ketemu lagi. Benar. Ya? Jadi kalau Om Said bisa lihat ada beberapa perjalanan kami, itu kami seperti teman SD. Nah sekarang ketemu lagi. Ya, jadi bisa dibayangkan tidak ada jarak, tidak ada gap, tapi kami bersama-sama
untuk mendukung pemerintah Kabupaten PPU dalam rangka mendukung adanya pembangunan di IKN. Siap. Jadi tadi disampaikan oleh Om Said bahwa teman-teman di kepolisian dan di Kodim dengan fungsi dan perannya masing-masing melakukan yang terbaik. Tentu saja kejaksaan tidak mau ketinggalan. Siap. Ya. Kejaksaan dengan tugas pokok dan fungsinya kaitannya dengan memastikan bahwa hukum ini sebagai panglima, hukum harus ditegakkan. Maka kami melihat ada beberapa sisi. Yang pertama adalah sisi preventifnya, yang kedua adalah represifnya. Tapi lagi-lagi kami lebih mengedepankan sisi preventifnya. Kalau tadi isu yang pertama kaitannya dengan kenaikan tarif atau penyesuaian terhadap tarif, tentu memang ini menjadi isu seluruh PDAM yang ada di Indonesia, ya. Karena memang penyesuaian tarif seperti tadi dijelaskan oleh Pak Dirut, ya, memang nilai biaya produksi dengan penjualan ini memang masih jomplang. Dan sebenarnya di sisi itulah kehadiran pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat. Ya. Namun di sisi lain pemerintah pun sedang tidak baik-baik saja. Betul. Ya, dengan adanya COVID, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah ini dalam kondisi keuangan yang memang tidak baik-baik saja, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan. Tetapi kita tetap harus optimis bahwa pelayanan kepada masyarakat di bidang air bersih ini tetap harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui badan usaha yaitu PDAM, ya. Jadi tadi mengenai penyesuaian seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dirut, bagaimana bisa meyakinkan kepada pemerintah daerah tetap harus disesuaikan harganya, tetapi bagaimana peran pemerintah, ya, tentu saja tidak lepas di legislatifnya, ya, untuk mendukung bagaimana bisa meringankan. Apakah naik tarifnya, tetapi bantuan-bantuan lain seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini juga dalam rangka untuk menyeimbangkan program bantuan kepada masyarakat. Tarif mungkin tetap naik, disesuaikan, tetapi bantuan-bantuan lain yang kepada masyarakat ini juga bisa menjadi salah satu opsi. Atau harus kita hitung kembali bagaimana subsidi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan ini lagi-lagi bersama-sama dengan legislatif. Kenapa ini menjadi penting? Karena ada kekeliruan selama ini membebankan, ya, kerugian PDAM yang tidak mampu memberikan dividen itu merupakan kerugian. Ini sangat keliru. Karena tugas dari BUMD di bidang air ini adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat berupa air bersih. Sehingga keuntungan bagi pemerintah itu adalah terlayaninya masyarakat untuk air bersih melalui perpipaan. Boleh kita tracking, ya, bahwa sejak berdirinya PAM, saya juga belum sampai ke sana Pak Dirut, berapa penyertaan modal daerah yang telah diberikan kepada PDAM dalam rangka untuk memastikan penyaluran penyediaan air bersih ini untuk masyarakat PPU. Kalau tadi kita bincang-bincang sebelumnya, Pak Dirut mengatakan baru 23%, ya, baru 20%. Cakupan pelayanan itu baru 23%. Pertanyaannya, berapa penyertaan modal daerah yang sudah disuntikkan kepada PDAM untuk memastikan itu? Begitu juga dengan rencana berikutnya, ya. Rencana berikutnya yang pasti bahwa dengan ditetapkannya Penajam Pasir Utara atau IKN itu masuk dalam wilayah Penajam Pasir Utara, tentu kebutuhan penyediaan air bersih ini juga otomatis akan meningkat. Kalau kemarin jumlah masyarakat di Penajam Pasir Utara sekitar 200.000, mungkin dengan adanya IKN, ya, atau kebutuhan menjelang IKN, ini otomatis akan bertambah. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana
kesiapan pemerintah daerah Kabupaten PPU melalui BUMD-nya PDAM ini memastikan bahwa ketersediaan air ini juga harus disiapkan. Maka kemudian tadi Mas Said kemudian menanyakan kejaksaan kaitannya dengan kepastian hukum, ya. Kami di kejaksaan sudah beberapa kali bertemu dengan Dirut. Di 2 minggu saya hadir di PPU, ya. Kami sudah memastikan bahwa SOP ya di PDAM terkait dengan kerjasama dengan pihak lain ini belum ada. Jadi bagaimana PDAM ini akan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang merupakan salah satu amanat dari Permendagri 118 ya tahun 2018 kaitannya dengan kerjasama badan usaha milik daerah dengan pihak lain. Itu. Ada solusi lain berarti ya? Ada solusi lain. Bahkan sebagaimana tadi kita juga bincang-bincang, untuk membangun IKN saja pemerintah pusat itu hanya siap punya duit 20%. Sisanya melibatkan swasta dalam rangka menyediakan infrastruktur untuk membangun ibu kota negara. Maka kemudian kalau kita tarik lagi kaitannya dengan pelayanan air perpipaan, maka kami harapkan PDAM memiliki rencana besar untuk mengantisipasi pembangunan IKN. Artinya fokusnya bicara tentang masalah IKN salah satunya Pak ya? Ya. Terlepas bagaimana caranya kita punya dampak dengan hadirnya IKN. Ya. Jadi dampak berkah yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten PPU melalui BUMD-nya adalah memastikan bahwa pasokan air itu harus siap. Kalau enggak, bisa-bisa Pak Presiden marah lagi nanti sama Pak Bupati. Betul. Mending ke Pak Bupati, marahnya nanti ke PDAM. Yang marah juga bukan Pak Presiden, tapi anak buahnya Presiden. Karena apa? Mereka harus memastikan bahwa air ini harus tersedia. Di sisi lain, PDAM dengan kondisinya tentu saja tidak mudah untuk membangun infrastruktur perpipaan untuk air bersih. Maka sesuai dengan amanat PP 54 tahun 2017 yang turunannya adalah Permendagri 118, maka kerjasama dengan pihak lain ya. Kalau lebih jelas lagi di dalam PP 122 2015 adalah kerjasama investasi yang dilakukan dalam rangka penyediakan sistem penyediaan air minum. Nah, inilah tugas kejaksaan, memastikan bahwa SOP ini harus sudah ada ya sebelum akhir tahun ini selesai, sehingga Januari 2023 kami harapkan PAM dengan mitranya mampu menyiapkan infrastruktur untuk menyediakan air bersih di Penajam Pasir Utara untuk kepentingan IKN. Itu mungkin Pak Said. Pak, artinya jelas nih, Pak Dirut diminta lari kencang nih. Beliau ini kan sudah pakai kecepatan cahaya, bilang Pak Dandim dan Pak Kapolres dia. Jadi harus bisa mengimbangi Pak. Dia ternyata lebih ugal-ugal. Iya. Saya coba untuk sudah mulai ketularan kayaknya. Bagus berarti. Pak, gini menarik nih, bicarain tentang dari semua yang kita sampaikan hari ini, bicara tentang pelayanan, terkhusus bicara tentang masalah air bersih. Dengan kondisi yang kita lihat, bahkan yang kita sampaikan dari diskusi kita dari awal, itu menjelaskan bahwa memang kalau ada yang nyinyir bicara tentang cari untung, ya itu mindsetnya yang salah gitu. Tidak tepat itu. Memang ada yang nyinyir Bang? Ketawa. Ini bukan hanya di PPU Mas. Yes. Tetapi ini di Indonesia. Di Indonesia. Jadi jangan ngomongin untung kalau bicara tentang masalah PDAM. Tidak bisa. Jadi yang harus dipastikan kepada PDAM adalah memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Itu tugasnya. Itu tugasnya Pak. Ya. Ini Pak Dirut bicara tentang masalah, tapi jangan ambil kesempatan dalam kesempitan Pak Dirut. Nah ini bagaimana Pak? Mau disikat Pak? Disikat Pak. Ini jelas. Artinya sebelum ke Pak Dirut, bahwa kenapa Pak Dandim selaku penanggung jawab teritorial, Pak Kajari selaku penanggung jawab kepastian hukum yang ada di sini, terus Kapolres selaku penanggung jawab Kamtibmas itu sangat konsen di sini. Pertama,
pada saat kita berdiri di masing-masing kewenangan itu nggak akan ketemu, Mas. Nggak akan ketemu. Kita harus gandeng tangan. Saya bilang kita sepakat dengan rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya semua, kita harus kawal ini semua. Kita harus melakukan mitigasi secara cepat, secara dini. Mitigasi resikonya harus kita lakukan. Dan ini tidak bisa pemerintah daerah selaku yang memiliki kewenangan regulator hanya membuat acuan regulasinya itu hanya di atas meja. Tidak bisa. Harus kita ke lapangan, harus kita belanja masalah, harus kita dengar suara masyarakat. Pada saat kita memiliki data yang konkret, kita analisis, kita eksekusi bersama. Kenapa harus kita eksekusi bersama? Pada saat Dirut PDAM memiliki program untuk mengembangkan cakupan wilayah, terus habis itu tentunya profit oriented juga untuk daerah, dan masyarakat terlayanin. Bayangin 23% berarti dari 54 kelurahan desa baru 16 yang terlayanin. Ini dengan kondisi sekarang. PPU selaku daerah asal IKN ditambah lagi dengan IKN nanti berdiri, itu berapa lagi kenaikannya. Inilah tugas kami bertiga membantu mitra kami yaitu Pak Bupati atau Pemkab PPU dengan legislatif dengan DPR untuk meyakinkan, ayo kita maju, kita lakukan mitigasi ini dari awal. Ayo kita melakukan pendampingan. Saya bilang, kenapa Dirut harus merubah paradigmanya? Yang bikin Dirut stres itu kan pada saat kami bertiga selalu bilang sama Pak Dirut, pertahanan terbaik adalah menyerang. Tapi menyerang ini memiliki makna bahwa dia harus berani melakukan program dan mengeksekusi. Kembangkan cakupan layanan. Terus bagaimana nih supaya terjadi? Investor pasti akan bertanya ini. Saya melakukan injek investasi di PPU, aman tidak? Betul. Itu tanggung jawab saya sama Pak Dandim. Nah, untuk berbicara aman itu kan ada beberapa dimensi, Mas. Dimensi pertama aman secara sosialnya, aman secara operasionalnya, dan aman secara regulasinya atau perikatan. Itu tugasnya Pak Kajari. Kita combine semuanya itu. Pada saat bisa kita lakukan, kita bertiga melakukan intervensi supaya publik tidak dirugikan, kita akan melakukan intervensi itu. Makanya itu dari awal bahwa jangan khawatir dengan adanya rencana penyesuaian harga, kami bertiga insya Allah akan melakukan intervensi. Kita sudah akan siapkan mitigasinya. Bukan siap, sudah menyiapkan malah. Pak Dandim ini dengan perangkatnya sudah melakukan SOP bro ya, penyusunan SOP. Saya dengan seksi hukum saya sudah coba melihat mana sih peraturan-peraturan daerah yang bukan tidak benar tapi sudah mulai ketinggalan, harus kita perkuat. Kita akan coba minta dan kita analisis. Pak Dandim sudah siap dengan pasukan teritorialnya. Jadi nggak usah khawatir, publik nggak usah khawatir. Penyesuaian itu kita usahakan maksimal tidak menyakitin masyarakat. Tidak menyakiti masyarakat. Oke, bicara tadi sempat disinggung bicara tentang berapa persen. Jangan ngomong untung kalau pelayanan kita jasa dengan kondisi atau pelanggan kita saya belum mencapai 60%. Jakarta aja belum sampai 60% Pak ya. Belum sampai 100%. Belum sampai 100% Pak ya. 60%-an. Nah, ini bicarain tentang masalah pelayanan Pak. Problem terbesar kita di PDAM sendiri kan banyak hal. Apa yang paling mendasar yang kemudian hari ini jadi keluhan di masyarakat kita? Oke. Jadi kalau sebenarnya kalau berbicara keluhan yang paling sering muncul di masyarakat itu adalah ketidakmampuan air untuk sampai ke rumah masing-masing untuk pada daerah tertentu. Jadi itu disebabkan bukan karena PDAM tidak memiliki kemampuan untuk mendistribusikan air ke sana, tapi memang utilitas atau infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah itu adalah infrastruktur atau utilitas yang harusnya hanya mengcover WTP yang kapasitasnya hanya 10-20 liter per detik. Nah sekarang kita memiliki WTP untuk ibu kota kabupaten ya di Penajam itu kapasitasnya sudah 200 liter per detik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
di Kabupaten Penajam ini tidak pernah ada peremajaan perpipaan, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, tidak pernah ada peremajaan. Tapi penambahan jaringan ada, begitu. Ini jadi kendala. Nah, kenapa kemudian keluhan-keluhan itu muncul dari masyarakat? Yaitu tadi, pertama karena ketidakmampuan infrastruktur kita menerima tekanan dari WTP untuk kapasitas yang besar. Kalau dari sisi kualitas kami sudah sesuai dengan standar Permenkes maupun Permen PUPR begitu. Kalaupun ada sampai di masyarakat kemudian mohon maaf, kadang-kadang juga di media muncul warnanya berubah. Itu bukan karena hasil produksi kami yang memang menghasilkan warna misalnya gelap, hitam dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi ketika ada kebocoran mengalir, dia ikut menyedot air-air yang berada di sisi jaringan itu. Jadi memang ini kendala terbesar kami. Tapi bukan berarti membuat kami tidak mampu memperbaiki ya. Kami terus memperbaiki dalam hal sampainya air kepada masyarakat. Pak, ini bicara tentang masalah formula, dari sebelumnya kan beberapa waktu lalu juga kita ada proses penyesuaian dari tahap ada klasifikasi. Dulu kan ada klasifikasi dengan meteran sekian berapa yang kemudian dikeluarkan dengan harga yang berbeda. Hari ini dengan penyesuaian formula apa Pak? Karena ini akan proses ini akan ketika ini tidak disupport dalam arti tanda kutip tidak disupport atau tidak dijadikan skala prioritas untuk disupport oleh pemerintah atau DPRD. Pemerintah atau siapapun. Pemerintah kan DPRD juga gitu ya. Kayaknya begitu Pak ya. Dan saya berharap semua elemen, bukan hanya 3 komponen luar biasa ini yang bisa bersinergi. Bukan harapan saya, tapi harapan masyarakat. Karena dengan sinergi ini kita bisa siap menghadapi IKN ke depan. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Ya, jadi yang pertama memang penyesuaian tarif ini memang sesuatu yang harus kita dilematis ya. Ya, ini dilematis memang. Di satu sisi memang harga pokok produksi kita itu sudah sangat tinggi, sementara harga jual kita kepada masyarakat sangat rendah. Nah, perbedaan mencolok antara HPP dengan harga jual inilah yang membuat kemudian sebagian dari persoalan yang muncul di pelanggan itu timbul. Ya, kita mungkin tidak bisa memberikan, misalnya mengganti pipa yang bocor dengan kemampuan pendapatan yang sangat kecil, ya kan? Nah, oleh karena itu memang kehadiran pemerintah, kehadiran DPRD, kehadiran Forkopimda yang lainnya, Pak Kapolres, Dandim dan Pak Kajari itu memang penting pada posisi ini. Memang target utama kami untuk jangka pendek ini sampai dengan 4 bulan ke depan ini adalah meyakinkan seluruh stakeholder yang ada bahwa penyesuaian tarif, baik itu yang ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk subsidi maupun PM, maupun yang langsung ditanggung oleh masyarakat, itu harus kita lakukan. Itu untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya, seperti tadi yang disampaikan Pak Kajari, memang kita harus membuka karpet merah. Nah, ini dia. Buat siapapun. Jadi buka karpet merah buat siapapun yang ingin berinvestasi di bidang spam. Karena ya tadi disampaikan oleh Pak Kajari, Pak Dandim dan Pak Kapolres, IKN saja itu sumber pembiayaan dari APBD 20%, selebihnya dari pihak swasta. Kita yang di daerah yang sebenarnya juga tidak memiliki kemampuan finansial yang besar untuk membangun spam lebih besar lagi, kenapa harus menutup diri? Nah, kami saat ini dengan bantuan Pak Kajari sedang menyusun dasar hukum untuk mengundang para investor untuk bisa bersama-sama hadir. Karena ini juga amanat dari Bapak Presiden ketika beliau berkunjung, bahwa untuk pembangunan IKN dan kawasan penyangga utamanya, Penajam, kemudian Kutai Kartanegara dan daerah-daerah lainnya itu harus menghadirkan pihak investor. Begitu. Dan kami siap untuk itu. Investor atau orang berani berinvestasi itu bicara tentang keamanan, Pak. Nah, kalau bicara tentang keamanan, saya akan menghadap di keduanya. Pak, bicara keamanan kepastian kan begitu ya, Pak. Gimana nih, Pak, dengan potensi hadirnya mempersiapkan diri, membuka karpet merah kepastian menuju IKN, menyambut IKN, dan kita harapkan hadirnya IKN menjadi dampak untuk daerah kita. Betul. Baik, jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Dirut, PDAM, hal-hal menonjol, obstacle maupun tantangan, itu memang kembali lagi ke situasi dan kondisi wilayah tersebut. Ya kan?
ini udah merupakan tugas kami berdua, saya dengan Kapolres. Kalau TNI itu dia kagak. Ya ini ntar Sisi regulator. Oh, Nah, enggak, ini dia kita Minimal. keamanan secara luas, dia keamanan secara khusus. minimal doyan bagian ngeplok lah ya. Jadi berbicara di lapangan, ya yang apa yang sudah diamalkan dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu, salah satu tugas pokok TNI itu di bidang OMSP, operasi militer selain perang, ya ternyata perbantuan tugas terhadap Pemda, dalam hal ini pemerintah daerah, Pati, sehingga berdasarkan pedoman tersebut kita sudah mempunyai tanggung jawab secara tugas maupun moral untuk menciptakan kondisi tersebut. Namun tentunya kan kita tidak bisa bekerja secara sendiri, harus bersinergi seperti sekarang ini dengan beliau, dengan Pak Kajari. Kalau Kajari mungkin mengamankan dari segi regulasinya, dengan itu. Karena kita ke depan akan selalu belanja masalah, akan selalu memetakan data, menyajikan data kepada Pak Bupati, kepada stakeholder terkait, apa yang harus dilakukan, apa yang harus reparasi, sehingga timbullah data tersebut menjadi suatu godokan ataupun menjadi suatu bahan yang bisa disimpulkan sehingga menjadi regulasi regulator yang memang kekuatan hukumnya tetap dan sesuai dengan visi misi bersama, dalam hal ini membangun PPU. Nah, terkait dengan ya kita lihat ada negara yang memang yang situasi kondisi keamanan wilayahnya itu sangat-sangat tidak kondusif lah. Nah, kita bisa dilihat itu, maka perkembangan di situ kurang terlihat secara signifikan. Tapi negara-negara yang kuat ataupun negara-negara yang situasi kondisi keamanannya sangat-sangat terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi akan naik. Nah, itu sudah nilai yang sifatnya variabelnya itu sama dan harus linier, ya kan? Nah, terkait dengan itu apa yang disampaikan tadi, keterbatasan Pak Dirut dalam rangka meningkatkan pelayanan, kita pun semampu dan kita mencari kesempatan, kita hadir di situ. Contoh ya kan, terkait dengan jangkauan pipa yang tidak mungkin terjangkau dengan perangkat beliau, bagaimana caranya dan caranya bagaimana itu dengan perangkat yang kita punya itu bisa terjangkau, Pak. Ya kan? Mungkin dihadirkan dibungkus dalam program karya bakti TNI dengan melibatkan dari pihak polisian, kejaksaan maupun masyarakat tempat. Masyarakat pun istilahnya kita libatkan supaya mereka paham, mengetahui gambaran ini loh sulitnya Pemda dalam hal ini PDAM dalam rangka mencari solusi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak melihat hanya wah ini kurang itu, ternyata di kekurangan itu ada keterbatasan. Nah, sehingga dalam kegiatan karya bakti TNI itu kita libatkan masyarakat, ini loh yang dihadapi selama ini, bukan hanya pelayanan yang kurang maksimal, pasti ada benang merahnya, sebab akibatnya. Oh iya ternyata, jadi sehingga kepahaman, kesadaran masyarakat dan bukan nilai toleransi. Oh iya berarti kita harus mendukung, ya kan? Peduli, ya kan? Bukannya menjadi hal yang sangat-sangat resisten terkait dengan penyelesaian harga. Ya, jadi ibaratnya konsepnya itu bukan kesempatan dalam kesempitan, ya kan? Ini jadi dia kesempatan dalam kesepakatan. Pak Kapolres dapat ilmu baru. Jadi kan kami sudah sepakat, ya kan, sepakat untuk membangun PPU, maka di situ hadirlah kesempatan. Jadi kan? bukan Kodim, bukan Kejaksaan, bukan Polres, tapi PPU. Iya kan? Ini menarik. Sebelum kita ngobrolin itu, Pak, saya pengen ngobrol bicara tentang karpet merah nih, Pak. Kepastian bicara tentang karpet merah buat masyarakat atau pelaku usaha yang bakal coba untuk mensupport, langkah apa yang kemudian bisa kita lakukan? Banyaknya gimana? Dia bingung. Kalau karpet merah, karena nanti beliau leading sektornya, beliau sudah akan jadi leading sektor kami pada saat akan dibentuk Desk
kepastian desk investasi. Nah, itu berbicara masalah kepastian hukum, nanti beliau yang lebih rinci menjelaskannya. Kami juga akan membuka, tapi mentornya adalah Pak Kajari. Ada mentor beliau. mentor. siap mentor kita. Ceritanya mentor. Betul kayak teman baru ketemu kemarin. Jadi nostalgia masa kecil. Jadi pada saat berbicara kabupaten PPU, pada saat berbicara masyarakat, pada saat nanti bagaimana kita memberikan warisan yang benar untuk anak cucu PPU ke depannya, berbicara keamanan, berarti yang harus kita urai adalah hulunya. Karpet merah tidak akan terbentuk pada saat Pak Kajari belum membantu stakeholder ini menyiapkan piranti lunaknya. Karpet merah tidak akan bisa terjadi. Pada saat Pak Kajari sudah interseksi di situ, dia sudah siapkan itu semuanya, bahwa pelayanan itu tidak ada, boleh ada nilai keuntungan, tetapi kalau misalnya bisnisnya harus mendapatkan dengan cara yang benar, akan disampaikan lebih jelas sama beliau, baru Kamtipmas dan keamanan itu bisa terjalin. Pada saat di hulunya Pak Kajari sudah main, saya sama Pak Dandim sudah akan siapkan. Jadi kita bukan estafet lagi, tapi apa itu? Sudah merancang sejak awal sudah bersama-sama. Jadi pada saat Pak Kajari bermain begini, kita udah siapkan. Pada saat isu besarnya adalah bagaimana mengelola inflasi daerah, kita juga siapkan semuanya. Nah, yang menarik di sini bahwa kenapa ini terjadi, dan kalau kita lihat setiap tahun ada kok pipanisasi itu. Penambahan tuh ada. Nah, tetapi ada problem komunikasi dan kebijakan yang kurang tepat di sini. Pada saat berbicara pipanisasi dan pengairan, penyampaian air itu kepada masyarakat secara tepat, yang paham ini bos dirut, bos. Jadi pada saat beliau mengajukan perencanaan kami di titik sini, Pemkab, DPRD sama OPD-nya harus ikut. Nggak boleh dia bilang, oh lu rencanakan situ, enggak, saya programnya di sini, enggak nyambung gitu, bos. Jangan ada ego sektoral lah. Enggak boleh ada ego sektoral, bos. Sedangkan kami saja yang punya kewenangan dan amanah besar secara masyarakat dan undang-undang, kami menurunkan egonya hanya untuk berbicara Kabupaten PPU dan memberikan warisan yang baik untuk anak cucu PPU. Desinvestasi tolong disebutkan. Siap. Oke, Pak, bicara tentang ditambahin Pak. Bicara tentang masalah tadi karpet merah tadi itu Pak. Oke. Jadi sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kapolres sama Pak Dandim, ya, kepastian investasi dari sisi keamanannya, dari sisi hukumnya. Jadi memang kaitannya dengan kerjasama di bidang air ini bukan hanya problem di Penajam Pasir Utara saja. Om Said bisa penelitian ya yang kecil-kecilan saja, bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh PDAM di Kalimantan Timur. Kita akan menjumpai bahwa masih belum jelasnya konsep kerjasama tersebut. Ya. Oleh karena itu, dengan pengalaman kami di beberapa daerah melihat itu, maka kemudian menyambut dan mendukung adanya IKN, kami berharap bisa memberikan kepastian hukum dalam rangka sistem penyediaan air minum. Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum itu prinsipnya ada 4 hal. Jadi yang pertama adalah dia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka tadi di awal saya sudah sampaikan cukup jelas amanat dari PP 54, Permendagri 118, PP 122 itu mengatur tentang adanya kerjasama. Yang belum adalah SOP internalnya PAM bagaimana memilih mitra. Memilih mitra. Nah, oleh karena itu kami Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara selaku pengacara negara dengan permohonan dari Pak Dirut ini sedang melakukan pembahasan dalam rangka menyusun SOP tersebut. Target kami 2 bulan SOP ini sudah harus selesai sehingga awal Januari harapan kami di Rutpam itu sudah bisa menandatangani kerjasama investasi dalam rangka mendukung IKN. Yang kedua adalah sesuai dengan tata kelola perusahaannya.
Maka tadi kita katakan, tolong semua BUMD jangan bermain-main lagi. Ya. Jangan bermain-main lagi. Kekhawatiran kita tahu kemarin Itu pasti kita serbu. ya. Kita tahu kemarin Komisi diserbu Pemberantasan tapi digigit, Korupsi Digigit. ya, Komisi Pemberantasan Korupsi hadir di sini ya. Salah satu objeknya adalah Perumda. Nah, hadirnya kami ini ingin menjawab kekhawatiran itu. Jadi jangan karena ada permasalahan terus semuanya jadi takut, semuanya jadi tiarap. Itu tidak benar. Tidak benar. Ya. Kita harus bangkit, tetapi itu tadi harus sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Ya. Yang ketiga adalah kerjasama ini harus saling menguntungkan. Nggak bisa investor itu datang berinvestasi tapi tidak diberikan untung. Begitu juga ada keuntungan bagi PDAM, tapi bukan keuntungan dalam arti memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada daerah, karena keuntungannya kembali lagi dalam rangka untuk pelayanan kepada masyarakat. Iya, betul. Ya. Paradigmanya harus itu. Paradigmanya yang harus dirubah. Maka tadi saya katakan di forum ini ya, di podcast ini saya berharap teman-teman di pemerintah daerah, legislatif juga bisa mendengar ya. Bila perlu pingin penjelasannya, kita bikin lagi podcast lebih besar lagi. Siap. Ya, agar Kita siap. yang dilakukan oleh Dirut PAM ini benar-benar tujuannya dalam rangka memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan yang harus disetorkan kepada daerah. Bahkan daerah harus memikirkan subsidi dalam rangka penyediaan infrastruktur tersebut. Yang keempat, ya, prinsip dari kerjasama yang dilakukan itu adalah melindungi kepentingan, ya, melindungi kepentingannya BUMD-nya, melindungi kepentingan pemerintahnya dan masyarakat. Inilah concern kami bertiga adalah untuk masyarakat PPU. Jadi yakinlah bahwa yang kami lakukan ini adalah benar-benar mendukung pembangunan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hari ini kita bicara tentang pelayanan air minum. Besok kita akan bicara yang lain lagi dengan rencana-rencana besar Bupati dalam rangka menyongsong ibu kota negara. Ya. Ini masih sebagian Iya. Banyak Nah, makanya saya berharap diskusi ini tidak hanya stop di sini, Pak. Kita pengen ada diskusi lanjutan karena bukan hanya bicara tentang PDAM yang mesti disupport, tapi banyak hal. Dan sinergi ini akan tetap sama, Pak. Ya, satu lagi saya tambahkan. Saya lanjut dikit lagi kaitannya dengan desinvestasi tadi. Spesialis ugal-ugalan. Jadi dengan adanya itu tadi ya, aturannya sudah ada ya. Saya pastikan bahwa Pak Dirut ini memang concernnya luar biasa ya, ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Maka kemudian kami akan menyediakan kepastian hukum investasi, kami singkat desinvestasi. Insya Allah nanti akan ada di Kejaksaan Negeri pertama, kemudian nanti akan di Polres, dan begitu juga dengan ada di Kodim. Itu untuk apa? Hasil penelitian ugal-ugalan saya di beberapa daerah, kepastian investasi ini menjadi problem tersendiri. Kami harus mendukung Presiden untuk membuka karpet merah, mengundang investor untuk berinvestasi. Tapi ada kendala yang di lapangan yang tidak bisa dihindari, yaitu kepastian investasi. Bagaimana perizinannya? Kami harus mengurus kemana? Berapa lama? Apa kewenangannya pemerintah pusat? Apa kewenangannya pemerintah provinsi? Apa kewenangannya pemerintah daerah, kabupaten dan kota? Nah, harapan kami dengan desinvestasi ya, yang sebelumnya kami juga membentuk tim kajian hukum di Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara untuk menghimpun semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika nanti investor di dalam pelaksanaannya gamang, kami hadir untuk memastikan, izin ini rekomendasinya ada di instansi ini, syaratnya ini izinnya ada di instansi ini, syaratnya ini, jangka waktu, sehingga bagi investor yang penting adalah adanya kepastian. Ya, mereka tidak ingin tahu itu urusannya pemerintah daerah, kota, kabupaten, pemerintah provinsi, pusat. Yang mereka tahu adalah pemerintah Republik Indonesia. Maka Presiden selalu mengatakan bahwa buatlah kepastian hukum investasi, kepastian keamanan investasi. Nah, kami yang terkecil di wilayah PPU ini akan menerjemahkan arahan dari Presiden Jokowi untuk mendukung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami.
Mana? Artinya bicaranya itu bicara tentang merah putih. Oke. Yes. Bicara semangatnya semangat merah putih. Ini Gimana Pak? tambahan sedikit dari saya ya. Memang kita harus ugal-ugalan. Memang harus Jadi ugal-ugalan. bisa ditabrak semua itu. Artinya ditabrak itu bukan menghancurkan. Ditabrak itu untuk kita bisa memperkuat. Artinya di ujung proses kita menabrak temulah itu benteng yang sangat kuat. Sehingga apa yang disampaikan sama saudara saya ini Pak Kajari terkait dengan deks implementasi yang lebih cenderung kepastian, kepastian hukum, kepastian SOP, regulasi dan keamanan. Artinya keamanan yang sifatnya eksternal maupun internal. Artinya eksternal itu ya situasi dan kondisi lingkungan, ya kan, kondisi masyarakat. Masyarakat sudah sangat-sangat mendukung terkait dengan rencana apa yang akan didatangkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini investor, ya kan. Artinya investor hadir di situ untuk membangun tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya PPU. Yang bersifatnya internal itu kepastian, ya kalau menurut saya organisasi itu mempunyai SOP regulasi yang sudah jelas, sistematis dan sangat kuat mengikat peraturan itu. Tetapi manakala diawaki oleh perangkat SDM yang tidak beradab, ya kan, maka akan hancur itu, ya kan. Kan ada dibilang ilmu tanpa adab itu akan hancur suatu bangsa. Sehingga ya kepastian ini kalau boleh saya saran my brother, ya kan, artinya kepastian hukum dan kepastian SDM, ya kan. Nah, di situ ya mungkin kalau bisa ditulis secara hitam di atas putih bahwasanya contoh kayak PDAM itu sudah diawaki sama perangkat SDM yang capable, ya kan, akuntabel, artinya bisa yang memang sesuai kemampuannya dan kapasitas tanggung jawab pekerjaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ya dengan harapan apa yang menjadi visi misi secara besar, artinya keinginan dari Pak Dirut, keinginan dari Pak Bupati, keinginan dari Forkopimda dengan diawaki oleh pion-pion yang di bawahnya ini satu visi satu misi dengan gas, rem yang barang-barang digas, barang-barang direm sehingga nggak berantakan dia alur jalannya itu kan. Artinya ugal-ugalan bukan kemudian artinya dalam konotasi yang berbeda Pak. Kita ugal-ugalan dalam satu kendaraan. Jadi bukan ugal-ugalan dalam suatu rombongan. Nah, itu namanya gerombolan ya kan. Jadi misalnya kita naik mobil, lo benar ya kan, kita naik mobil bis besar nih kan, yang bagus, itu kecepatan tinggi nggak apa-apa, ya kan. Artinya sopirnya ini kan Pak Bupati nih, ya kan, didampingi sama supir, co-pilot, Pak, nih belok kiri Pak, belok kiri dia. Kan kalau di rally itu kan ada supir, ada ini yang memegang peta tuh kan, belok kanan, jangan petanya belok kanan, yang di samping co-pilot itu Pak belok kiri, masuk jurang. Nah itu yang dimakan gerombolan. Yang kita ugal-ugalan sampai dengan titik finish tetap ngegas terus. Cara berpikirnya yang ugal-ugalan. Ya, cara berpikir ugal-ugalan. Oke, mungkin waktu Pak yang saya mesti batasin. Kenapa? Biar penonton kita juga asik dan kita tidak tilep semua di sini. Karena saya pengen ada diskusi lain yang kemudian bisa kita tarik ke publik agar publik juga tahu apa yang kemudian dilakukan oleh orang tua kita atau tokoh-tokoh kita yang saat ini mempersiapkan ibu kota negara. Mungkin kita bisa jadwalkan per hari Jumat lah. Sebelum Jumatan kita pembahasannya itu. Karena di situ Jumat berkah. Kalau Jumat berkah itu kita berkaitan dengan sedekah, ya kan, sedekah ilmu, sedekah itu bukan soal makanan, kan ilmu. Ini cuma berkah juga. Oh gitu, ya. Kamis. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Dirut, Pak Kajari, Pak Dandi dan Pak Kapolres. Saya Said Hasan bersama orang-orang luar biasa ini undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dong. Biar kekinian. Makasih banyak Pak Kapolres. Makasih. Pak Kajari. Selamat ulang tahun. Sama-sama. Makasih banyak Pak. Saya Siap. sangat Bahagia banget ini. Ya, agendakan lagi yang lain. Siap. Diagendakan. Ya. Kapan lu buka ini? Gini ya.
sabar satu-satu dulu. Iya. Gua kan bagian Lama lagi. provokasi.